saya, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, mengukuhkan Saudara Profesor Dr. Muhajirin MA sebagai guru besar dalam bidang ilmu studi Islam pada Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kemenristek Dikti nomor 35047-KP-2019 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen tertanggal 11 Oktober 2019 dan Saudari Profesor Maya Panorama SE MSI PhD sebagai guru besar dalam bidang ilmu ekonomi pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1421/MPK/KP/2019 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen tertanggal 17 Desember 2019. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing dan memberikan rahmat serta hidayah kepada saudara berdua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Palembang, 24 Januari 2020. Rektor tertanda Profesor Dr. Andes AM Siroji MA PhD. Terima kasih. Dilanjutkan pembangunan guru. Tangan Pak, ada sini Pak. Ya, Pak Muhajirin ada sini. Ya. Tangan Pak. Ya. Nah, di sini. Ya. Pak, ya. Salaman Pak, tangan Pak. Oke. Dilanjutkan protokol bersama. Dengan ini kami undang Ketua Senam, Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Kepala Biro Apotika, Kepala Biro AKK, Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan sebagai petunjuk, yakni menyapa masyarakat penerimanya, akhirnya tertuang dalam Al-Quran berwujud dalam rupa bahasa Arab, bahasa yang digunakan Nabi Muhammad SAW beserta kaumnya. Al-Quran merupakan wahyu yang bersifat sakral, sedangkan Al-Hadis merupakan wahyu kenabian yang berdimensi profan yang tertuang dalam catatan dan hadis. Keduanya bersifat mutlak dan absolut, tetapi pancaran ilmu, pemahaman dan penafsiran dari keduanya akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing pembacanya. Kalam Allah dan kalam suci Nabi inilah yang saya istilahkan pada kesempatan ini sebagai teori Tuhan. Hadirin yang saya muliakan, ketika Aisyah radhiyallahu anha Keuangan syariah diharapkan mampu menjadi institusi persatuan dan pemersatu sekaligus pelindung bagi ekonomi rakyat kecil yang sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila dan NKRI yang pada akhirnya dapat bersaing di pasar bebas. Institusi keuangan syariah telah tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari ekonomi dunia yang berkembang di tengah negara Islam, negara berpenduduk mayoritas Muslim dan negara berpenduduk minoritas Muslim. Ini menunjukkan bahwa IKS mampu berkembang dalam bentuk negara
apapun. Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi dan terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian, terutama bagi syariah microfinance mampu menjadi satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah. Pembangunan dengan basis ekonomi di pedesaan sebetulnya telah lama dijalankan